Thank you. Tuhan memberkati. Halo Acuy. Iya, halo, selamat bayang kieu. Islam Kristen, Pak. Oh, saya Islam. Ada yang mau ditanya, Pak? Arek naros we ieu mah. Di dia mah lain warung gitu. Bisa teh naros. Ngerti. Bohong orang Garut mah nya teh ngarti. Iya, lain orang Garut, abdi mah orang Sukabumi. Kurang Aku atuh dah nanya weh, Kang, nanya. kieu nya ai Kristus teh pan eta Tuhana ece. Ya teh penonton abdi lain orang Sunda kabeh. Bahasa Indonesia atuh, Kang, mangga. Oh, bahasa Indonesia wae. Ya, mohon. Ya, gini kan, Kristus itu Tuhannya Margareta. Apa? Yesus itu Tuhannya? Ageta. Ageta nggak ada. Oh, siapa tuh? Agatha. Mbak ya. Kristus itu kan Kristus, Yesus Tuhannya Mbak. Bukan, Yesus itu bukan Tuhan saya aja. Iya, Tuhan seluruh alam. Iya. Terus dia itu waktu meninggal di kayu salib, Tuhannya itu merebut kunci maut, bener gak? Ya. Terus itu sebelum direbut itu kunci dipegang sama siapa? Setan, soalnya pembunuh sejak semula adalah setan. Oh, Iblis. iya, masuk akal nggak seorang pencipta, seorang raja di atas raja, Tuhan di atas Tuhan harus berkelahi dengan ciptaannya? Iya dong, yang sanggup melawan iblis itu hanya Tuhan. Masa harus turun tangan? Kan kalau Soalnya memang manusia lemah, Bang. enggak, kalau Tuhan mah tinggal tiup aja, udah. Coba, Allah mau coba. Bisa nggak ngalahkan kematian yang ada pada Muhammad? Kematian ya harus dirasakan karena Karena gini Bang, kalau kamu memang sesimpel itu, sebentar. Kalau memang sesimpel itu, kenapa Allahmu tidak dengan gampangnya juga menghidupkan Muhammad? Tinggal hidup lagi. Kenapa harus dibiarkan semua orang mati? Iya, mah harus mati lah. Yang namanya hidup, Kenapa? yang namanya hidup ya pasti ada mati. Loh, Tuhanmu pencipta atau pembunuh? Hah? Tuhanmu pencipta atau pembunuh? Mencipta, tapi yang dibunuh itu kan cuman jasad. Oke, Tapi buktiin kalau Allahmu mencipta dengan menciptakan satu manusia aja. Menciptakan manusia gimana maksudnya? Tuh, Allahmu nggak pernah bisa membuktikan menciptakan manusia satu aja, menghidupkanlah minimal. Jangankan satu, itu setiap orang lahir itu Tuhan yang ngehidupin. Buktinya apa? Buktinya ngelahirin para Buktinya itu dilahirkan siapa? Apa? itu manusia. Iya, buktinya Allah yang menciptakan itu anak-anak yang dilahirkan itu apa? Iya, itu anak-anak itu yang lahir itu kan diciptakan. Sekarang saya tanya, kalau demikian, misalnya dua orang ya, perempuan dan laki-laki tidak berhubungan badan, bisa nggak Allah mau membuat ada satu orang yang bisa dilahirkan? Oh, banyak di sini cewek-cewek gadis itu hamil. Oke, berarti itu Allahmu yang meniupkan cewek itu. Iya, yang menjalankan takdir itu. Bang, lu yang bener dong. Cewek-cewek gadis tiba-tiba hamil melahirkan, Allahmu yang melakukannya, yang meniupnya. Yang bener aja dong. Ngeri banget. Itu perbuatan tidak baik loh, Bang. Masa cewek-cewek gadis-gadis ditiupin tiba-tiba bunting? Jadi kalau ada perempuan, bentar. Jadi kalau ada perempuan yang tidak bersuami,
terus hamil melahirkan, siapalah yang membuat itu, Bang? Yang membuat hamilnya apa yang membuat anaknya? Ya membuat anaknya lah, siapa? Ya Tuhan membuat anaknya. Astaga Tuhan. Kamu mau mengatakan Tuhanmu yang membuat perempuan yang tidak punya suami itu bunting? Allahu Akbar. Gimana nih, Prof? Mbak juga mau cepet punya jodoh nggak biar ditiupin sama Tuhan? Saya punya jodoh, Bang. Bang, kok ngeri kali, Bang. Berarti anak-anak haram di sana kelakuan Allahmu gitu maksudnya? Hah? Nggak haram anaknya. Seriusan? Nggak Kan haram. tadi pertanyaan saya, kalau ada perempuan bunting lalu melahirkan yang tidak punya suami, itu siapa yang membuat? Membuat jalan kehidupan itu ya Allah. Ngeri ya, Prof. Hmm. Astaga Tuhan. Gak kebayang gua. Anak haram itu semuanya. Wah, Ngeri ya. waduh, kacau. Aku takut loh. Takutnya aku ditiup juga. Tadi sempet dia mau nawarin mau ditiup juga nggak? Iya, aku takut loh. Astaga Tuhan. Hati-hati ya yang cewek-cewek yang gadis-gadis ya. Toto bunting di luar nikah. Ketahuan ntar pelakuin siapa. Ngeri ya, Bro. Ulil. Selem. Aduh. Pantes. Mariam juga ditiup, Bro. Astaga Tuhan. Aduh. Bener, makanya ditiup juga tuh. Selamat malam. Selamat malam Bapak Ulil. Iya, Islam Kristen Pak? Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Pak. Menarik konsepnya tadi. Iya silakan Pak. Bapak Iya, mau yang ditiup tadi juga? itu yang ditanyakan itu bahwa setan itu istilahnya Tuhan melawan setan ya. Kalau di konsep Kristen ya. Gimana Pak? Mungkin ada tanggapan gimana? Iya, maksudnya berarti kan setan itu setara dengan Tuhan. Artinya kan kalau di Islam konsepnya kan setan itu ciptaan. Iblis itu ciptaan. Ciptaan Tuhan. Cuman karena dia sombong dan membangkang, makanya dihukum sama Tuhan. Iya, tapi gini, tadi yang dimaksud sama Agatha tentang setan tadi melawan Tuhan itu karena awalnya manusia diciptakan tidak untuk mati. Tapi karena manusia ditipu oleh iblis, sehingga manusia jatuh ke dalam jurang maut itu. Semua manusia mati, termasuk saya, Bapak, semua kita tuh mati. Kita tidak diciptakan untuk mati. Nah, jalan satu-satunya untuk kita diselamatkan dari kodrat kematian yang awalnya kita nggak punya, yaitu Yesus yang harus masuk ke dunia orang mati untuk menyelamatkan orang-orang yang sudah mati, menyatakan dirinya, dan kita semua yang percaya kepada Yesus itu tidak akan mati. Yohanes 11 ayat 25. Nah tapi ada konsep yang lebih aneh. Yang tadi tuh penjelasannya saya rasa sih mudah dipahami ya. Tapi konsep lebih aneh gini. Tuhan menciptakan surga. Nah menurut Bapak mungkin nggak iblis masuk surga Pak? Di dalam Al-Quran itu iblis sama setan itu kan sifat Pak. Kan ada manusia yang tidak menerima kebenaran juga itu termasuk setan berjenis Saya manusia. ulangi pertanyaan saya lagi, mungkin belum nangkap ya. Ya, Mungkin nggak iblis atau setan itu masuk surga Pak? ada jin karena iblis sama setan itu masuk Saya jin. ulangi pertanyaan saya lagi. Mungkin nggak iblis atau setan itu masuk surga? Saya nggak nanya jin. Iya, enggak. Kalau sifatnya setan sama iblis enggak. Kecuali Oke. kalau jin muslim, jin yang bersahadat itu masuk surga.
Oke. Karena di Ada Islam ya, itu kunci khalaqal ya. jinna wal insan illa liyabudu. Aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah Oke. kepadaku. Kita Artinya kunci ya. jin itu termasuk setan. Setan tuh yang punya sifatnya membangkang, tidak mau menerima kebenaran. Udah jelas-jelas Intinya nggak bisa masuk kebenaran surga tapi ya. Oke. Iya, Setan nggak bisa masuk surga ya. setan nggak bisa karena dia udah Oke. bersifat. Oke. Siapa yang menggoda Siti Hawa? Kenapa? Siapa yang menggoda Siti Hawa? Setan, iblis. Setan. Oke. Di mana iblis menggoda Siti Hawa? Jawab. Jujur. Ya di surga ketika supaya Berarti di surga disusupi iblis. Surga Bapak kemasukan iblis ya Pak ya? enggak, konsepnya kan di dalam dalam Islam itu kan Allah menciptakan malaikat. Bapak itu tadi nggak bisa dipercaya. Baru ngomong nggak nyampe 1 menit sudah Bapak dustai. Kau curangi aku, kau dustai aku. Part mana lagi? Bapak udah bohong tadi. Bapak bilang iblis sama setan nggak bisa masuk surga. Ya surga konsep awal, bukan surga konsep akhir. Sama itu surga Pak. Iya, karena Nabi Adam juga awalnya di surga diciptakan. Tapi di surga Bapak bisa masuk iblis, betul nggak? Nah, surga untuk yaumil akhir, hari kiamat itu untuk memberi balasan kepada orang yang beriman, kalau neraka kepada orang yang kafir. Untuk orang beriman, setuju? Iya. Oke, Iya. iman seperti apa Pak? Surga Iman yang akhirat bahwa itu. Allah satu-satunya. Hah? Allah Allah mutlak satu-satunya? yang bukan berjenis manusia. Satu-satunya apa? Penolongku yang sungguh. Itu lagu sekolah Iya. minggu Pak. Iya. Saya mau tanya, nanti di akhirat nanti di surganya Bapak yang katanya Ya. nanti surga yang terakhir, Bapak masih sholat nggak? Masih, alhamdulillah tidak pernah ketinggalan. Masih sholat? Iya. Hah? Ya karena di konsep di Islam itu Allah memberikan pilihan kepada kita mau kafir, mau berbuat baik. Pak, Itu pilihan kepada masing-masing. orang ngomong Mau tuh kafir, mau kalimatnya beriman. perhatiin Makanya gitu loh. kalau beriman hadiahnya surga motivasinya. Kalau kafir neraka jahanam fi khalidina fiha abada. Kekal selama-lamanya. Bahkan di dalam Al-Quran orang-orang yang kafir berteriak ingin kembali lagi ke dunia karena menyesal. Pak, di surga masih sholat nggak Pak? Jawab aja. Berapa? Di surganya Bapak nanti masih sholat nggak? Surga itu penuh keindahan. Kita sudah tidak bebas dari kewajiban, tapi Tadi cuma katanya sholat tiba-tiba keindahan. tidak bebas dari kewajiban. Saya tanya lagi Pak. Tadi katanya Pak Prof, tadi katanya surga itu untuk orang kafir ya? Betul? Iya. Surga untuk orang Muslim, orang yang beriman. Oke, orang enggak. Maksudnya neraka. Sorry. Neraka untuk? Iya, orang kafir. Oke. Ibunya Muhammad itu masuk neraka atau masuk surga? Ibunya Nabi Muhammad dan itu banyak ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan ya dia masuk neraka, ada juga yang menyatakan masuk Berarti surga. kafir dong. Kafir karena dia saat Waduh. itu Anda berani banget bilang ibu Nabi kafir. Astaga Tuhan. Gimana ini Prof? Nabi Muhammad ada nih digampar ya Pak Ulil nih. Tega-tega. Bapak tega banget Pak. Sungguh teganya berbeda pendapat, dirimu. Pak. Iya. Jadi gimana nih Pak? Surganya Bapak masih ada sholat nggak Pak nanti? Enggak. Ateis dong Bapak. Sudah dengan ateis dong. dikelilingi bidadari. Pak, kalau di dunia nggak sholat itu orang apa namanya Pak? Ya orang apa yang tidak jadi orang yang tidak taat aja, jadi kafir juga ada kafir. tadi Bapak Kafir bilang tingkatannya yang benar-benar kafir yaitu dengan menduakan Allah, tapi orang yang kafir karena lalai. Berarti Bapak ini capek-capek sholat sekarang, ketika di surga jadi kafir, Bro. Jadi kafir. Ngeri kali ah.
Goalnya jadi ateis tadi kan nggak ibadah lagi, betul ya Pak ya? Masih puasa nggak Pak nanti? Tadi ketawa lah. Sekarang saya tanya, masuk surga apa? Coba. Kan orang sekolah tuh punya motivasi nih. Nah sekarang kalian berdua saya tanya motivasinya apa? Saya tanya. Motivasi apa, Pak? Ya motivasi hidup di dunia ini untuk memperoleh surga apa Menjadi motivasinya? serupa dengan Kristus, Pak. Menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi seperti Allah. Apakah mendapatkan kenikmatan? Justru itu, ketika kita menjadi serupa seperti Allah, kita nggak perlu lagi makan. Allah itu nggak lapar, Allah itu nggak merasakan nafsu. Dia sempurna, gitu loh. Ya kita akan menjadi seperti dia. Jadi kalau misalkan selevel surga Bapa itu masih seks gitu kan, atau makan makanan gitu kan, itu apa surga atau Alexis itu nggak ada bedanya, gitu loh. Ya kita itu nanti selain dipertemukan dengan Tuhan, juga kita diberi kesenangan, gitu kan? Itulah istilahnya tuh Pak. butuhnya sempat Pak. namanya. Kalau mau senang-senang di diskotik bisa, Pak. Timbang senang-senang mah Bapak nggak perlu sholat, ke diskotik tiap hari juga senang-senang. Mun hayang senang-senang mah. Ya. Berarti dengan kata lain, Jadi nyaman, Bapak sholat. terus. Jadi dengan kata lain Bapak sholat mana untuk- ada dosa udah ditebus, akhirnya orang udah lulus ujian tanpa dicoba. Masa konsepnya begitu? artinya Bapak Yoda, sedang Yoda. Silakan, Bro. Enggak sih lulus ujian cenah, tunggu dicoba. sedang Bapak disuruh sekolah taat ngerjain tugas. Udah naik kelas, Bapak disuruhnya nggak ngapa-ngapain, suka-suka mau bolos, mau nggak ngerjain tugas, aneh. Justru kalau kita di dunia ini diajarin ya, Prof ya, diajarin itu untuk hidup kudus supaya nanti mencapai kekudusan. Ini kok naik kelas jadi gubrak. jangan kekudusan karena tanpa kekudusan tak seorang pun dapat melihat Tuhan. Sudah punya jadi pejabat, gaji gede. Gitu kan? Seperti itu kan. Itu artinya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, ke Batam kemudian. Tuh ada yang ngajakin Bapak ke Batam tuh. Nah, Batam tuh ada yang ini. Konsepnya Bapak ini kan gini, selama di dunia Pak Ulil jadi hambanya Allah, betul ya? Betul ya Pak Ulil? Iya. Nah nanti di surga Allah jadi hambanya Pak Ulil, betul kan? Enggak. Loh. Tetap Allah mah kan yang maha kuasa. Oke, yang maha kuasa, Bapak sholat nggak nanti di surga? Ya enggak. Enggak, oke. Kan udah dibebaskan. Enggak ya? Dan segala keindahan Oke, juga. berarti maha kuasa itu hanya konsep. Saat Bapak di sana, Bapak nggak menyembah dia lagi. Bapak puasa nggak? Enggak. Bapak haji nggak? Enggak. Zakat nggak? Iya. Enggak. Nah tapi Makanya Bapak kan itulah motivasi di dunia supaya nanti dapat kebahagiaan di akhirat. Nah, Iya, sekarang apa saya tanya ke Abang. tunggu Iya belum kan? selesai Pak, sabar. Ah. Kebahagiaan yang Bapak terima di akhirat kan kebahagiaan seksual. An-Naba 33, surat 78 ayat 33. Nah pertanyaannya, yang menyediakan perempuan-perempuan itu siapa Pak? Bidadari-bidadari itu. Ya Allah lah kalau Abang Nah, Allah jadi hambanya Bapak. Abang mah normal nggak suka perempuan? Saya tanya ke Bapak Profesor Dokter suka perempuan ya? Jangan-jangan tidak suka perempuan. Kenapa Bapak mengatakan Allah? Kenapa Bapak mengatakan Allah sebagai penyedia kepuasan seks? Iya makanya saya bilang, Bapak jadi hamba. Oke lah di dunia ini Bapak jadi hamba, Bapak sholat, ingat ya Allah zikir. Iya, itulah motivasi. Makanya Islam itu melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, tidak makan babi. Ya, Kalau Prof. dilarang. Pak Prof, ini ada kondisinya adalah, bentar ya Pak Ulil ya, sebentar ya. Kondisinya adalah Pak Ulil ini pembantu, ada majikannya. Selama di dunia dia menjadi pembantu dari majikannya. Ketika di sorga, majikannya jadi pembantunya. Konsep Agatha. Loh kan kata Bapak, awalnya di dunia Bapak menyediakan segalanya untuk Allah gitu ya kan. Bapak menyembahnya, Bapak
memberi zakat apa segala yang baik. Begitu sampai di sono, Allahmu nggak ubah dari seperti penyedia apa tadi Pak Prof? Cewek-cewek, Wanita-wanita ciwi-ciwi. cantik. Iya, karena tadi Mana dia bilang selama di dunia dia menjalankan perintahnya, ya kan? Iya. Nah, Belum tebus dosanya. sama seperti nanti Bapak di surga. Bapak Pak Ulil ada di surga, yang menjalankan perintah Bapak siapa? Allah kan? Allah itu sudah menyediakan surga. Iya, yang nyediain dia Iya, kan? artinya kan untuk hadiah. Hadiah itu bukan berarti dia jadi pelayan di situ berbentuk manusia. Pikiran kalian sih masalahnya Oh. Tuhan tuh disetarakan dengan manusia Kalian sih, kan sudah nggak material. nyembah Allah lagi di surga kalian. Makanya susah berbicara dimensi Tuhan dengan yang mutlak, dengan dimensi Tuhan yang disamakan dengan manusia, nggak akan ketemu. Tadi Bapak udah jujur, yang menyediakan perempuan di surga nanti siapa? Allah, Bapak bilang. Berarti benar kan? Yang jadi Iya, supplier siapa? iya. Yang jadi hamba Itu siapa? hadiah. Allah kan? Tapi kan kita Prof, kata dia beda dimensi Tuhan jadi manusia. Manusia bisa menyediakan perempuan-perempuan. Allahmu juga sama. Kenapa Allahmu menjadi sama seperti manusia? Menyediakan cewek-cewek. kalau Loh, Allah tuh yang masuk ke dalam dimensi manusia itu adalah Allah dong berarti. kalian tuh kalau misalnya kalau dalil banyak di mute kita nih. Dalil apa? Emang lu punya dalil? Hah? Iya, logika deh, akal. Coba Gimana? akalmu itu. Gimana gini loh, istrinya Pak Ulil denger Bapak ngomong Agatha tuh begini. orang Sunda, tapi jarang loh orang Sunda itu yang ini. Nggak usah framing Pak. Gimana? Iya. Pikirin perasaan istri Bapak saat Bapak ngomong di surga nanti akan ada cewek-cewek kenikmatan. Gimana perasaan istri Bapak kayak gitu? Artinya Perasaan selama biasa aja. ya selama ini artinya kesetiaan yang Bapak tunjukkan di rumah Bapak pagi, siang, sore, malam itu hanyalah kemunafikan karena goal Bapak adalah demi mendapat 72 perempuan nanti yang mereka bukan istri Bapak. Ada istri juga di sana. Jadi Iya. kalau orang beriman sekeluarga juga berkumpul. Ya, istri Bapak jadi Bapak gilir juga. Bekas Kenapa? nyawa. Ya sama. Yang penting kan di sana itu udah tidak ada istilahnya merasa cemburu, gitu kan? Merasa emosi. Iya. Pokoknya indah dah. Makanya kan terdiri dari permadani indah Pak Ulil, dan istri-istri Berarti nanti- cantik, Pak ya kan? Ulil, berarti nanti kalau di surga misalkan ya, Bapak lagi kumpul sama istri Bapak nih gitu loh. Terus ada bidadari gitu kan lagi kepengen. Iya. Mau kemana Pak? Mau UA dulu sama bidadari. Oh iya Pak, siap gitu ya. Iya. Widih. Nah sekarang konsep kalian ke sana ketemu dengan Tuhan coba gimana? Gimana? Ya, Konsepnya. Wahyu 7 ayat 13 sampai 15, Pak. Gitu kan? Itu konsep saat kita nanti bersama-sama dengan Kristus, ya sama seperti Terus gerejanya. apain di sana? Kita tetap beribadah dalam sukacita. Karena Yesus itu maha besar, maha kuasa selama-lamanya. Kita tetap menyembahnya. Beda dengan Allah yang tadi, Allah yang tidak disembah di surganya yang terakhir tadi itu. Yang Allah yang jadi abdi. Gitu. Waktu di dunia kan kalian bilang kan Allahu Akbar. Iya. Allah masih Allahu Akbar nggak Pak? Ya masih. Nanti kan dia akan berkumpul dengan Allah gitu kan. Bilang lagi. Bahkan orang-orang yang beriman itu nanti bisa melihat Allah. Bukan, kan Anda di dunia kan Allahu Akbar, tangan kan di samping telinga. Iya. Nah, pas di sorga kan nggak sholat nih. Berarti Allah udah nggak akbar lagi dong. Tetap karena dia kan yang mengatur semua. Ya udahlah. Jadi susah kalau konsepnya berbeda. Ya itulah ya teman-teman, kita nggak menjelekkan juga agama Pak Ulil. Iya. Ya, teman-teman silakan nilai ya mana yang ajaran yang punya nilai sama yang nggak punya nilai. Ya kalian sudah dewasa. Nah sekarang mah nggak punya nilainya gimana? Nggak apa-apa, apa.
Kita biarkan orang yang menilai. Yang nggak punya dola itu kita sekarang kita dikasih akal secara logika, gitu kan? Bahwa sesuatu tuh harus ada motivasi, gitu kan? Dan ada larangan dan perintah. Nah, itu yang harus kita taati. Ya itu Pak, motivasi saya itu menjadi serupa seperti Allah Pak. Makanya saya menjaga kekudusan gitu loh. Nah, sekarang serupa jadi Allahnya bentuknya gimana? Allah Jadi nggak kayak butuh Yesus makan. semua gitu. Iya betul. Makanya Kristus turun ke dunia, dia naik dalam tubuh kemuliaan agar kita menjadi serupa seperti dia, gitu. Karena Allah nggak butuh makan, Allah nggak butuh seperti itu ya. Materi-materi yang lain itu nggak perlu. Allah itu sempurna, kudus. Nah, ketika kita nanti serupa dengan Kristus, ya kita tidak butuh makan. Kita nggak ada hawa nafsu lagi gitu loh. Kita penuh sukacita, penuh kesempurnaan, seperti itu. Dalam teologi iman ortodoks itu disebut theosis, menjadi serupa seperti Allah gitu. 2 Petrus Makanya itu 1 ayat tadi, 4. kalau surga itu selevel berbuat apa, ke seks gitu kan, atau party, ya itu apa bedanya sama diskotik gitu loh, ya kan? Jadi ya sadar lah Pak, gitu. Bapak ini hanya Iya. mengejar diskotik seumur hidupnya. Ngeri ya. Nggak ngeri. Emang konsepnya begitu. Makanya karena kita mungkin kita boleh bisa berkonsep begitu, tapi kita harus berdasarkan sesuatu Ya, itu iman yang Bapak, bisa apa tuh? yang bisa dipercaya gitu kan. Karena kita kan Pak Prof, itu ingat semua nggak? kan ada dari Al-Qur'an. Siap Pak. Pak Al-Qur'an Prof udah ingat nggak? jelas-jelas kebenarannya. Iya. Ingat nggak Pak Prof? Waktu Yesus dicobain di padang gurun, yang ditawarkan itu kemegahan dunia kan, Betul. termasuk ciwi-ciwi semua yang indah-indah. Saya tanya Pak Prof, yang menawarkan itu siapa? Iblis. Nah itu Pak. Hanya iblis yang menawarkan kenikmatan duniawi. Ya semoga Bapak berpikir lah Pak. Ya, baca lagi juga ini. Kasihan aku. Kalian masih ternyata benar ya Prof. Mereka hanya mengharapkan itu loh. Iya, aku sih kasihan lihat istri-istrinya gitu, gimana sih perasaannya. Iya nggak sih? Terus istrinya pun nanti di surga ngapain gitu. Selalu bersembunyi di balik kalimat, oh nanti dia nggak punya rasa cemburu dan segala macam. Oh itu bukan manusia udah. Loh, sekarang kita tanya, kalau tidak memiliki efek cemburu, maaf ya, pekerja seks di luar sana ada efek cemburu nggak? Enggak. Nah itu. Apa bedanya mereka nanti? Coba, pekerja seks di luar sana, 3 sekaligus, berapa sekaligus, ada nggak cemburu sama satu pasangannya bercocok tanam? Enggak. Banyak. Berarti mereka semua seperti itu. Oh no. Semoga lekas sembuh ya Pak ya. Ini saran saya Pak, kalau ada yang naik RT 6, ya kita harus menyertai di kata-kata terakhir, semoga cepat sembuh ya Pak. GWS. Ya, oke, GWS Pak. Jangan Tuhan memberkati lagi. Semoga cepat sembuh. Emang ada Ma Indra. Camat.